sudah sering kali dan kita anggap sebagai suatu kebiasaan. Namun itu semua karena penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna buat kami Tuhan dalam sepekan, dalam minggu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tidak ada kata puisi yang cukup kami berikan kepadamu ya Tuhan. Namun inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Lewat persekutuan kami pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Buat Engkau Tuhan Allah dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari kita sama-sama mengangkat doa yang diajarkan Tuhan Yesus buat setiap kita. Itu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman, saya undang jemaat sekalian untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan jemaat Yesus Kristus dari segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengaku iman kita kepada Tuhan dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah. Selamat datang dan selamat beribadah di GKPB MDC Kota Batu. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang untuk setiap kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita menyiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau sungguh baik dalam perjalanan hidup kami di sepanjang bulan yang lalu ya Tuhan. Memasuki bulan baru awal minggu ini Tuhan, kembali kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan penuh kerinduan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau membawa korban syukur yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bertatalah Engkau Tuhan di atas pujian penyembahan kami, di
biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa dan roh kami ya Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita membawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita datang menyembah Tuhan, Dia Allah yang layak terima segala pujian syukur kita. Terima kasih Yesus. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada
melepaskan roh kami untuk menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang layak terima segala pujian syukur kami Tuhan. Yesus. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang layak terima segala sembah syukur kami Tuhan. Sebab Kau besar Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. terima kasih Tuhan. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti tiada seperti Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau terus memuji meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang mulia. Haleluya. Amin. Shalom. 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 Ada sukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Haleluya, beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang. Dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yesuslah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja.
lebih dari pemenang. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyiapkan hati kita untuk dipenuhi oleh firman Tuhan. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian di dalam kelemahanku. Kuasamu jadi sempurna. Kau takkan pernah tinggal diam Untuk memberi pertolongan. untuk memberi pertolongan. Tuhan, ku berkuasa untuk melakukan perkara yang besar dan ajaib bagiku. Tuhan, ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu ku dapat selalu berharap. Kau takkan pernah membiarkan ku bergumul sendirian Di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku. kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa
yang berkuasa dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami puja dan kami sembah ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemenangan besar di dalam hidup. Sekali lagi dengan iman kita bersama-sama berkata, oh terima kasih. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Kau memberikan kemenangan bagi setiap kami Tuhan. Ku berkuasa untuk memberikan kemenangan besar di dalam hidup. Sama seperti pujian yang sedang kami naikkan Tuhan, bahwa hati kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Itu sebabnya pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami, sujud di hadapan tahta-Mu ya Tuhan, masuk ke dalam bait-Mu yang kudus. Kami bawa korban syukur kami, karena di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menolong kami. Melalui kuasa-Mu Tuhan, kami melihat perkara-perkara yang ajaib. Kami melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan duduk diam untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Berkati kami. Jadikan hati kami sama seperti tanah yang subur. Ketika firman Tuhan pagi hari ini ditaburkan, itu benar-benar tertanam dalam setiap hati kami. Dan terlebih Tuhan, firman Tuhan itu dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah otoritas wibawa Tuhan, hikmat Tuhan, Roh Kudus-Mu melingkupi hamba-Mu. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan, itu semua berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan hadir. Segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mau mengganggu pikiran kami untuk kami fokus kepada firman-Mu, kami berdoa, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Saya percaya kita datang beribadah pagi hari ini di tempat ini dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur, amin. Boleh kasih salam di samping kiri kanan, Bapak Ibu saudari, katakan hatimu penuh dengan sukacita. Oke, amin. Ya, baik Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dapat melakukan perkara besar. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa dan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Alkitab berkata bahwa kita juga dapat melakukan perkara-perkara jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah kerjakan. Itu sebabnya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa telah diberikan kepada kita, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di ayat yang lain dikatakan di pasal yang di kitab yang lain di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Di sana dikatakan begini, sebab roh yang ada di dalam kamu itu jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi ketika kuasa Tuhan ada dalam diri kita, kita pasti dapat melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Katakan amin Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita kembali ke teks
yang harus kita renungkan, kita pelajari pada pagi hari ini. Yohanes 14 ayat yang ke-12. Kita boleh baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita dapat melakukan perkara-perkara atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, pernahkah terlintas dalam pikiran kita pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar ini? Apa yang kita lakukan? Apakah kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan mujizat Tuhan yang jauh lebih besar? Ataukah kita menjadi seorang tukang kayu yang hebat? Ataukah kita memiliki profesi yang jauh lebih besar, yang hebat? Mungkin ada di antara kita yang mau menjawab pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Dalam frasa ini, pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Kira-kira apa pekerjaan-pekerjaan itu? Mujizat? Memindahkan gunung dengan iman kita? Atau kita berjalan di atas air sama seperti Yesus? Atau kita punya pencapaian-pencapaian yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini? Kira-kira apa? Apakah kita juga mencapai keberhasilan di tengah-tengah dunia ini? Itu sebabnya ada slogan berkata, successful. Iya, saya sering pernah baca itu, successful. Ikut Yesus, diberkati. Ya memang diberkati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan frasa pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar atau karya yang lebih besar? Di sini Yohanes dia memakai istilah ergon. Nah, ini perlu kita ketahui. Dia memakai istilah ergon yang artinya karya atau hasil kerja, perbuatan atau pekerjaan. Ergon ini berkaitan dengan menyampaikan kabar baik, pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil. Ergon ini berkaitan dengan merintis jemaat, menyampaikan kabar baik, memuridkan, dan mengutus. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Itu sebabnya ketika Yesus dia sebelum terangkat ke sorga, dia berkata kepada murid-muridnya, dia bilang begini, dia akan menyertai murid-muridnya dan juga dia akan memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Jadi frasa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar di sini adalah perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan atau tugas menyampaikan kabar baik, memuridkan, mengutus. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang besar. Di sini tidak memakai Simeon. Simeon itu mujizat. Tidak memakai Simeon dalam teks ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari kekasih Tuhan, Yohanes memakai istilah ini agar kita para pembaca memahami tentang hal ini. Dan kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa lakukan. Ingat amanat agung, Great Commission, Tuhan memerintahkan kita pergi ke segala bangsa, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, memuridkan mereka,
membaptis mereka, memuridkan mereka, mengajarkan mereka, dan mengutus mereka di tengah-tengah dunia ini. Ini sama dengan visi misi dari gereja kita, visi dari gereja kita, yaitu menjangkau setiap orang dengan Injil, memuridkan mereka sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, dan mengutus mereka di tengah-tengah dunia ini. Itulah visi dari gereja kita. Dan saya percaya setiap kita pasti punya visi dalam hidup kita. Visi kita pasti ada. Tapi yang terpenting adalah visi yang dari Tuhan, yaitu memberitakan Injil, menjangkau semua orang dengan Injil, memuridkan mereka, membaptis mereka, dan mengutus mereka di tengah-tengah dunia ini. Itulah visi yang paling benar. Kita punya visi pribadi, harus punya visi pribadi di tengah-tengah dunia ini. Tapi visi yang dari Tuhan, itulah yang visi yang harus dimiliki oleh semua orang-orang percaya. Di sini bukan berbicara tentang mujizat. Oke lah, dalam pelayanan kita pasti mujizat menyertai kita. Mendoakan orang pasti dia sembuh. Yang ada masalah pasti dia dikasih jalan keluar oleh Tuhan. Tetapi yang dimaksud dari Yohanes di sini adalah ergon, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Dan saya percaya ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita pasti akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita melakukan ergon, pekerjaan atau tugas dari Tuhan, karya atau pekerjaan ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus, bukan pekerjaan kita. Roh Kudus yang memberdayakan kita untuk kita dapat membawa kabar baik atau kabar apik, Injil kepada setiap suku, bangsa, kaum, dan juga bahasa. Jadi kalau kita berani menyampaikan kabar baik, bersaksi kepada orang-orang yang kita jumpai, itu semua bukan karena kita ini pinter bicara, bukan karena kita ini yang mendesak orang, tetapi Alkitab katakan bahwa Roh Kudus yang menginsafkan orang, menginsafkan dunia akan dosa. Pekerjaan yang jauh lebih besar akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa mereka akan mendengarkan Injil Kerajaan Allah dari hidup kita. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang Tuhan maksudkan di dalam teks ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari rubah paradigma kita. Pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus. Bahkan kita dapat melakukan jauh lebih besar. Karena pada 2000 tahun yang lalu, Kristus dia melakukan pelayanannya di dunia ini dari secara geografis, wilayah terbatas. Dan kita 2000 tahun yang sekarang kita lewati, dan ke depan kita yang dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ini yang jauh lebih besar. Karya yang lebih besar akan kita lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita percaya kita dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar, kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar, maka ada 5 hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita agar kita bisa dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar? Kalau tadi Roh Kudus yang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, terus fungsi kita apa? Ya, tetap Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Tuhan tetap akan memakai kita. Karena kita masih ada dalam dunia ini, Tuhan akan memakai kita. Jadi ada 5T, saya buat T biar mudah dihafal. 5T yang harus kita lakukan agar kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar atau pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang pertama adalah tinggal di dalam Yesus. Kasih tahu di samping kiri kananmu.
tinggal di dalam Yesus. Ini kunci yang pertama. Di luar Tuhan, Alkitab katakan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima di sana dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tinggal di dalam Kristus, melekat kepada pokok anggur yang benar, disitulah kunci di mana kita dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Katakan amin, saudara. Tinggal di dalam Yesus. Berapa banyak di antara kita sampai pada pagi hari ini, kita yang melekat di dalam Tuhan, atau kita mulai mundur, atau kita mulai suam-suam kuku, melekat kepada pokok anggur yang benar. Inilah kunci di mana kita dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita melekat kepada pokok anggur yang benar, sehingga Tuhan ada dalam hidup kita dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Apa yang keluar dari bibir mulut kita, itu semua berasal dari Dia, dan semuanya mengandung kuasa. Ketika kita datang berbicara kepada orang, orang merasakan hadirat Tuhan karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita melekat kepada pokok anggur yang benar. Ketika kita berbicara, menguatkan hati seseorang, dia merasa diberkati Tuhan dan dia dijamah oleh Tuhan. Karena apa? Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita melekat kepada pokok anggur yang benar dan kita dapat berbuat banyak hal, pekerjaan-pekerjaan yang besar. Itu akan kita lakukan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Tinggal di dalam Yesus. Saudara bisa bicara dalam hatimu. Hari ini kita mengambil komitmen. Kita berjanji kepada Tuhan, Tuhan, kalau selama ini saya tidak melekat kepada pokok anggur yang benar, pagi hari ini saya mau melekat kepada pokok anggur yang benar. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar? Yang kedua adalah taati perintahnya. Ketika Tuhan Dia memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil, membaptis, memuridkan mereka, dan mengutus semua orang di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah perintah yang harus mereka kerjakan. Perintah yang harus mereka lakukan. Amanat agung harus mereka lakukan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita yang ada di zaman ini, firman Tuhan saya pikir ini sangat relevan dengan hidup kita di zaman ini. Perintah Tuhan juga harus kita lakukan. Katakan amin, saudara. Taati perintahnya. Ketika kita mentaati perintahnya, maka pekerjaan-pekerjaan yang besar akan kita lakukan. Mentaati segala perintahnya. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Dalam pelayanan Petrus, ketika mereka melayani, mereka menawarkan kepada orang-orang yang mereka layani, mereka harus taat kepada Allah. Tidak ada pilihan yang lain. Kalau mereka mau selamat, mereka harus taat kepada perintah Allah. Kalau mereka mau melakukan perkara-perkara yang besar, mereka harus taat kepada perintah Allah. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid Kristus dan hidup taat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, taati perintah Allah sangat mudah kita ucapkan, betul tidak? Tapi sangat sulit kita lakukan, termasuk hamba Tuhan. Sangat-sangat sulit kita lakukan. Mentaati segala perintah Tuhan yang tercatat di dalam kitab suci yang Tuhan ajarkan kepada kita, itu sangat-sangat sulit kita lakukan. Tapi percaya, ada Roh Kudus yang menolong kita, memampukan kita untuk kita bisa dapat melakukan karya yang lebih besar, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Memang manusia kita terbatas, tapi Roh Kudus, Dia yang akan memberikan kita kekuatan. Taat atas segala perintahnya. Amanat agung, segala tulisan-tulisan yang ada di dalam kitab suci, semua firman yang keluar dari mulut Kristus,
Itulah yang kita taati dalam hidup kita. Pagi hari ini, mari kita mau mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan. Kita mau mentaati perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau mau jujur, kalau saya tidak taat kepada Tuhan, saya tidak ada lagi di kota ini. Benar, saya tidak ada lagi di kota ini. Saya pengen sekali mau keluar dari kota ini. Itu kedagingan saya. Saya pengen sekali mau keluar dari kota ini. Tapi karena Tuhan bicara dalam hidup saya, dan saya harus mentaati perintahnya, saya tetap ada di dalam kota ini. Dan saya tahu, Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, juga mengalami hal yang sama. Mungkin ada yang berpikir, Tuhan, aduh saya sudah tidak mau lagi di sini. Saya sudah tidak mau lagi pelayanan di tempat ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa, aduh sudah mau. Tapi Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini, mari kita mau mentaati perintah Dia. Kehadiran kita di tengah-tengah pelayanan ini, atau kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita, kehadiran kita di tengah-tengah pekerjaan kita, kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan kita, ada rencana Tuhan yang mulia. Tuhan ingin memerintahkan kita, dan kita melakukan perintahnya untuk menyatakan Injil Kerajaan Allah, untuk menyatakan apa yang Dia inginkan. Tuhan mau memakai kita untuk memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang belum mendengar kebenaran. Bahkan orang-orang yang sudah tahu kebenaran, Tuhan akan memakai kita, dan kita dapat melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar. Taati perintahnya. Kalau hari-hari ini kita sedang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, baik dalam mengurus keluarga, mari kita jaga tanggung jawab itu. Kalau hari-hari ini kita sedang diberikan oleh Tuhan tanggung jawab yang besar yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita, pegang, taati perintahnya, pegang perintahnya itu dan lakukan perintahnya. Mari kita mau sama-sama mentaati perintah. Itu hal yang kedua, Bapak Ibu. T yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar dapat melakukan perkara yang besar? T yang ketiga adalah tetap di dalam doa. Kasih tahu di samping kiri kananmu. Sekali lagi, tetap di dalam doa. Ya, tetap di dalam doa. Saya diberkati oleh kemarin Pak Paul, dia berkhotbah. Dia bilang kalau kita berdoa di depan umum, di tempat makan, di warung kadang-kadang kita takut. Ya itu saya diberkati. Ya bukan mau menunjukkan bahwa kita sedang berdoa, tapi memang kita menyatakan iman kita dalam Tuhan Yesus. Kita berdoa, tidak usah malu di orang-orang di sekeliling, dan kita harus berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya ingin menguatkan hati kita bahwa firman Tuhan berkata doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa orang benar bila dengan yakin dia doakan, maka sangat besar kuasanya. Kita pegang janji firman Tuhan. Kalau doa adalah nafas hidup orang percaya, maka kita harus hidup di dalam doa. Katakan amin, saudara. Berdoa. Doa tidak hanya doa makan saja. Doa tidak hanya doa pada saat kita ada masalah. Doa pada saat kita tidak lakukan pada saat kita sedang diberkati oleh Tuhan saja. Tapi doa adalah nafas hidup kita. Dari hari lepas hari, dari waktu demi waktu, detik demi detik, kita harus berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Karena doa adalah komunikasi kita, komunikasi dua arah antara kita dengan Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga berbicara kepada kita. Kita harus membangun kehidupan doa yang berkualitas dalam hidup kita. Hidup adalah doa. Kalau kita berhasil hari-hari ini, itu semua karena doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita menjadikan doa sebagai kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, maka Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Saudara yang sedang bergumul hari-hari ini,
bawa pergumulan saudara di dalam doa, maka Tuhan akan bekerja jauh lebih dari apa yang kau kerjakan dalam hidupmu. Bawa dalam doa. Mungkin hari-hari ini kita sedang bergumul. Mungkin hari-hari ini kita sedang memohon kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita berpikir bahwa tidak ada jalan keluar lagi. Waduh Tuhan, ini sudah bagaimana? Tidak ada jalan keluar lagi. Disitulah letak di mana kita datang kepada Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan, memohon anugerahnya dalam hidup kita. Dan saya percaya melalui doa-doa kita, maka pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Kalau saya punya jadwal 1 bulan 1 kali, Kak Ayu tidak boleh ganggu, handphone saya matikan, saya datang ke tempat yang sepi, yang paling nyaman. Di sana saya akan duduk, saya akan berdoa, saya membaca firman, saya menikmati hadirat Tuhan, saya mendengar suara Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di bulan berikutnya? Ini bukan kebiasaan, tapi ini kebutuhan saya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika saya taat dalam hal ini, maka pekerjaan-pekerjaan yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ini nyata. Saya memang terpanggil untuk melayani Tuhan, berbeda dengan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan yang dalam pekerjaan, dalam berbagai profesi apapun. Tapi sebenarnya ini sama dalam panggilan pelayanan maupun dalam panggilan kita sebagai karyawan, karyawati, sebagai pemilik perusahaan dan lain sebagainya. Ini sama, rumusnya sama. Kuncinya adalah berdoa. Saya yakin Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan senantiasa ada di dalam doa. Katakan amin. Kalau saya tidak punya waktu berdoa dengan Tuhan, saya pastinya akan melakukan segala sesuatu itu dengan kekuatan saya. Karena saya tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Tuhan. Itu sebabnya saya ada dalam kehidupan doa. Ada dalam kehidupan doa. Beberapa minggu yang lalu, saya diberikan kesempatan untuk berbicara di remaja pemuda. Dan salah satu poin yaitu berdoa. Dan kita buat satu komitmen, tidak tahu itu sudah diterapkan atau belum. Mereka remaja pemuda setiap hari harus berdoa dan minimal membaca 1 ayat firman Tuhan sebelum mereka beraktivitas. Tidak tahu itu sudah diterapkan atau belum. Sudah diterapkan image? Belum? Sudah? Belum? Harus. Sudah. Dan mereka punya grup. Mereka harus berdoa dan mereka baca minimal 1 ayat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, doa kadang-kadang dianggap sepele oleh orang-orang di luar sana. Doa kadang-kadang itu bagi mereka doa adalah hal yang biasa-biasa saja. Tapi bagi kita orang yang percaya, doa adalah kekuatan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Karena doa, melalui doa-doa kita akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar bagi kita. Itu mustahil. Bagi Tuhan, dalam doa-doa kita, Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan juga para rasul-rasul. Di sini dikatakan begini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya perjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa, bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Peristiwa ini mereka lakukan ketika Yesus dia disalibkan dan dia sudah mati dan dia bangkit kembali pada hari ketiga dan naik ke surga. Peristiwa ini belum lama terjadi dan murid-murid Yesus mereka merasa takut karena mereka berpikir bahwa pasti mereka akan dicari dan akan ditangkap juga. Karena pada waktu itu banyak murid-muridnya yang lari, mereka berpencar. Pada saat kejadian Yesus disalibkan, mereka ketakutan, sangat-sangat takut. Dan mereka mulai berdoa. Mereka taat di dalam doa. Dan apa yang Tuhan kerjakan, Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Mereka mulai memberitakan kabar baik ke daerah-daerah yang belum terjangkau pada waktu itu. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan, bahkan jauh lebih besar yang mereka kerjakan. Mereka memberitakan kabar baik. Orang sakit juga mereka sembuhkan. Ada mujizat-mujizat menyertai mereka. Bahkan Injil Kerajaan Allah disampaikan melalui bibir mulut mereka. Bahkan banyak orang yang percaya. Mereka menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Mereka menyerahkan hidup mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar melalui doa-doa mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita mau terapkan hal ini dalam hidup kita. Doa harus menjadi kekuatan dalam hidup kita. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan agar dapat melakukan perkara-perkara yang besar? Yang keempat adalah tinggal dalam kuasa firman. Ibrani 4 ayat yang ke-12 di sini dikatakan begini. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mau tinggal dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan dan kita lakukan dalam hidup kita, itu mengandung kuasa. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut kita, itu adalah firman Tuhan yang memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau tinggal di dalam firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Alkitab katakan bahwa orang yang tinggal dalam firman Tuhan, dia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah tepat pada musimnya dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang akan kita kerjakan. Ketika kita tinggal di dalam firman Tuhan, mustahil kalau kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam firman Tuhan. Firman adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita mau mengambil satu komitmen untuk kita mau tinggal di dalam firman Tuhan. Kesukaan kita ialah membaca dan merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Apa yang kita ucapkan dari firman Tuhan itu mengandung kuasa. Satu ketika Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu, saya menginjili ada 2 ibu di Tulung Agung setelah kami melakukan training penginjilan di sana. 2 orang ibu ini mereka datang ke rumah masa depan cerah ya, itu seperti rumah pusat pelatihan di sana yang gereja ada bangun di sana, gereja MDC ada di sana. Mereka datang. Yang menarik di sana yaitu
Gedung itu ada di tengah-tengah kompleks lokalisasi. Jadi yang datang ke situ ada orang pengamen, ada orang pemulung, bahkan ada orang-orang tukang pijat datang ke gedung itu untuk mereka memuji-muji, kemudian mereka juga mau mendengarkan kabar baik. Dan kami mulai menyampaikan kabar baik, membagi kelompok dan menyampaikan kabar baik. Ada 2 orang yang saya layani. Dia duduk dan ada ditemani oleh ibu dari gereja, seorang ibu dari gereja, karena dia belum mahir dalam menyampaikan kabar baik, dia harus belajar. Dan saya minta dia mendoakan ketika saya menyampaikannya dan mulai mengucapkan firman Tuhan. Isa Al-Masih adalah firman Allah. Dia bersama-sama dengan Allah di sorga sejak semula. Dia lahir dari seorang perawan suci. Dia hidup suci dan tidak berdosa. Dia pernah berpuasa 40 hari 40 malam tanpa makan. Selama masa dia berpuasa, dia berkali-kali dicobai dengan berbagai macam cobaan. Tetapi dia tidak berdosa karena dia Allah, dia Tuhan. Isa Al-Masih juga melakukan banyak mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa bicara, bahkan orang yang lumpuh bisa berjalan sejak lahir, bisa berjalan. Dan orang yang sudah mati dalam kubur selama 3 hari, Lazarus, dia bangkitkan. Isa Al-Masih juga, Yesus Kristus juga belum terlalu tua, masih muda. Tapi dia seringkali berbicara kepada para pengikutnya, aku harus mati. Ibu tahu kenapa? Oh tidak tahu. Barulah saya menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa. Kenapa Isa Al-Masih harus mati di kayu salib, di kayu palang? Karena ada dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Ketika firman itu ditaburkan dan mereka mendengar firman Tuhan melalui telinga mereka, itu masuk dalam hati mereka. Firman Tuhan itu sama seperti pedang bermata 2. Dia masuk menembus amat dalam. Dan akhirnya ketika saya menantang dia, Roh Kudus menuntun untuk saya menantang dia. Dan ibu itu mulai percaya. Dia menangis di sana. Dia bilang, dia mengakui segala dosa-dosanya. Dia bilang, Tuhan Yesus, hari ini saya menemukan jalan yang lurus. Ada kalimatullah, itu jalan yang lurus. Selama ini saya mencari jalan yang lurus itu di mana. Ternyata jalan yang lurus itu adalah firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya mengajak kita, biarlah apa yang keluar dari bibir mulut kita itu adalah firman Tuhan. Karena kita mau tinggal di dalam firman Tuhan. Semua yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang baik. Semua yang keluar dari bibir mulut kita adalah perkataan-perkataan yang baik, yang memberkati banyak orang. Semua yang keluar dari bibir mulut kita adalah firman Tuhan. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Mari kita mau tinggal dalam firman. Yang terakhir, yang kelima. Kalau tadi yang pertama, tinggal di dalam Yesus, ada 5 T. T yang pertama tinggal dalam Yesus. T yang kedua adalah taati perintahnya. T yang ketiga adalah tetap di dalam doa. Dan T yang keempat adalah tinggal dalam kuasa firman Tuhan. Dan T yang kelima adalah terapkan karyanya. Terapkan karyanya. Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan kita harus melakukan itu. Ketika Roh Kudus menggerakkan kita, dia mendorong kita. Kita harus menerapkan karyanya. Melakukan karyanya. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Terapkan karyanya yang kita kerjakan dalam dunia ini. Itu adalah karya dari Tuhan. Pencapaian-pencapaian kita sampai pada hari ini, jikalau Tuhan sedang mengangkat kita melewati proses demi proses, dan kita mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa, itulah karya dari Tuhan. Kerjakan karyanya di tengah-tengah dunia ini.
ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita lakukan di tengah-tengah dunia, itu adalah karya Tuhan yang kita kerjakan. Bukan karyanya kita, bukan pekerjaannya kita, tapi kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan. Itulah yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, sedang menerapkan karyanya, sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di tengah-tengah keluarga kita, dalam melayani keluarga, kita melakukan karya Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, mari kita mau melakukannya, menerapkan karyanya di tengah-tengah pelayanan kita. Kalau kita sedang dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dimanapun, mari kita mau menerapkan karyanya. 2 hari yang lalu saya ada di pantai selatan, saya promosi pantai Tanjung Penyu yang lagi viral. Sekali-sekali image ke sana dong, kita nginap semalam di sana, pakai tenda. Pantainya bagus, bisa ada surfing di sana, ada kalau mau belajar selancar, nanti saya panggil teman saya, bisa belajar di sana, ada penyewaan di sana juga. Saya ketemu dengan satu orang pasangan suami istri, keluarga muda, mereka bukan orang percaya. Tujuan kami ke sana hanya survei tempat untuk latihan selancar, karena saya ingin berlatih, hanya survei saja, tidak ada tujuan yang lain. Tapi ketika kami bertemu dengan, saya dan sahabat saya bertemu dengan satu keluarga muda, pasangan suami istri dan punya anak kecil satu, Tuhan menggerakkan saya, kalau saya harus menerapkan karyanya, tetap Injil harus diberitakan. Kemudian kami mulai mendekati dia, memohon Roh Kudus menuntun kami, dan ketika kami berjumpa dengan mereka, kami berkenalan, mulai menyampaikan kabar baik, menerapkan karyanya. Dia berkata begini, oh kalau dosa mau dilunaskan sama Allah, sama Tuhan, kita harus melakukan perbuatan baik, perbuatan amal, kita taat, beribadah, maka dosa-dosa kita akan dikurangi. Tidak dilunaskan, tapi dikurangi. Terus saya bertanya, loh, berarti masih ada ya kalau dikurangi saja? Iya, masih ada, itu haknya Allah, haknya Tuhan. Oh begitu ya. Berarti kita tidak bisa masuk ke dalam surga karena dosa-dosa kita masih ada, belum dilunaskan 100%. Nah, itu berbeda dengan saya. Kalau saya yakin dosa-dosa saya sudah dilunaskan dari Allah, bukan karena saya ini orang yang baik, bukan karena saya ini taat beragama, bukan karena saya ini orang yang suka beramal, bukan karena itu. Karena Allah sendiri yang telah datang ke dalam dunia ini, Dia yang mengurus pengampunan dosa bagi saya melalui kematian Isa Al-Masih di kayu salib. Oh begitu ya Pak? Iya, seperti itu. Jadi sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia lakukan. Sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan oleh Dia, maka kita harus melakukan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Beramal, berbuat baik, taat beragama, kita harus rajin berdoa, rajin sholat, dan lain sebagainya. Itulah kita harus menerapkan karyanya dalam dunia ini. Kita tidak bisa mengabaikan itu. Oh, dia mulai terbuka. Tetapi dia bilang, oh Pak, maaf saya ini bukan Nasrani. Oh tidak masalah, karena Tuhan datang di tengah-tengah dunia ini. Dia bukan membawa agama, tapi Dia datang untuk menyelamatkan semua manusia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau dapat melakukan perkara yang lebih besar, mari kita mau taat melakukan karyanya dalam hidup kita. Yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, itu adalah karya Tuhan. Kalau sampai pencapaian-pencapaian yang Tuhan berikan kepada kita sampai pada pagi hari ini, itu karena
karyanya yang kita kerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita, sehingga kita dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami, yang kembali menguatkan hati kami, yang kembali menegur kami. Oh, ketika kami mau melakukan perkara-perkara yang besar, ada 5T yang kami telah pelajari, yaitu kami harus tinggal di dalam Engkau, kami harus mentaati segala perintah-Mu, tetap di dalam doa, tinggal dalam kuasa firman-Mu, dan menerapkan karya-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat melakukan semua hal ini ya Tuhan. Terima kasih, biarlah firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, dan dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Kita akan kembali merenungkan pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dengan darah yang tercurah, dengan tubuh yang digantung di atas kayu salib. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa datang beribadah dengan hati yang penuh dengan rasa ucapan syukur. Dan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita minta Tuhan yang menyucikan kita dari segala dosa-dosa, noda-noda kekafiran kita, sehingga pagi hari ini kita layak menerima perjamuan kudus di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita dengan iman berkata, karena salib-Mu, karena salib-Mu, karena salib-Mu kami hidup ya Tuhan. Karena salib-Mu kami menerima kemenangan yang daripada Engkau ya Tuhan. Karena salib-Mu kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Karena salib-Mu, amin. Terima kasih ya Tuhan, anugerah-Mu yang telah kami terima dengan cuma-cuma. Salib-Mu menyelamatkan semua kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, karena salib-Mu, oh kami hidup Tuhan. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita merenungkan kebaikannya dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus. Dia rela digantung di atas kayu salib. Itu semua dia lakukan untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita bersyukur atasnya. Kita berterima kasih atas pengorbanannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama roti yang ada di tangan kita sebagai lambang dari tubuh Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, anggur yang ada di dalam cawan kita ini sebagai lambang dari darah Kristus, darah yang suci, darah yang mahal, yang ditumpahkan, yang dicurahkan pada setiap kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, yang menghapus semua noda-noda kekafiran kita. Itu sebabnya mari kita minum bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan mengizinkan kita untuk kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, merenungkan kembali pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Mari kita angkat suara kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Haleluya, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kembali hati kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kami kembali merenungkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kami dan melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu ini Tuhan. Biarlah kami terus menghargai karya keselamatan-Mu ini ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghargai karya keselamatan-Mu ini,
kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saya akan menyampaikan agenda sepekan di KPB MDC Kota Batu. Sebelumnya selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Anda bukan orang asing, melainkan saudara seiman dalam kasih Kristus. Pengumuman sepekan, hari Senin besok ada doa jemaat jam 6:30 malam bertempat di Pastori. Hari Kamis tanggal 9 Mei akan diadakan ibadah Padang dalam rangka memperingati hari kenaikan Yesus bertempat di Kennel Songgoriti jam 9 pagi. Oleh karena itu kesan akan diliburkan. Hari Jumat ada worship night jam 6 sore di tempat ini dan dilanjutkan dengan latihan praise and worship. Hari Sabtu Persekutuan Remaja Pemuda Image Fellowship libur, dialihkan pada hari Minggu tanggal 12 Mei dengan ibadah ketumbar, kegiatan tukar mimbar di GMII Jalan Trunojoyo jam 3 sore. Hari teman-teman pemuda boleh bergabung di ibadah ketumbar. Hari Minggu ada ibadah raya dan ibadah sekolah minggu Star Kids jam 8 pagi di tempat ini. Pengumuman tambahan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti pemuritan kelas dasar kekristenan maupun hidup berjemaat bisa menghubungi Bapak Gembala maupun ke Bapak Roni. Baik, demikian pengumuman kita sepekan. Sebelum doa persembahan kita akan bersama-sama mendoakan adik-adik sekolah minggu Star Kids. Kakak-kakak bisa membawa adik-adik ke depan dan akan didoakan oleh Bapak Gembala dan DPJ. Mari Bapak Ibu saudara kasih Tuhan kita sekali lagi kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita yang Tuhan percayakan untuk kita layani di gereja kita. Mari kita mengarahkan tangan kita melepaskan berkat bagi anak-anak kita. Kita percaya bahwa mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan melakukan karya yang lebih besar, jauh lebih besar yang kita kerjakan. Dan masa depan gereja kita ada dalam hidup mereka. Kita berdoa biar mereka menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita lepaskan berkat bagi anak-anak kita. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak kita yang Tuhan percayakan untuk kami layani dalam gereja ini. Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua, yang dengar-dengaran kepada orang tua. Berkati, mereka akan sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego di masa mereka. Tuhan memberkati anak-anak ini ya Tuhan. Pakai mereka menjadi alat-Mu di masa bayi mereka, di masa kanak-kanak mereka. Tuhan pakai mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa bagi orang tua yang merawat mendidik mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, marifat, otoritas wibawa Tuhan. Ketika mereka mendidik, merawat anak-anak mereka. Mereka sungguh-sungguh merawatnya dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka. Segala kebutuhan anak-anak ini juga ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan cukupkan dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, doa persembahan. Terbang. Saudara diberkati dengan ibadah pada hari ini. Oh, kayak tegang semua. Luar biasa ibadah pelayan semua. Terima kasih. Dan firman Tuhan sungguh sangat diberkati. Semua ingat 5T tadi? Waduh. Baru berapa menit. Apa-apa saya ulangi ya. Tinggal di dalam Yesus,
taati perintahnya, tetap dalam doa, tinggal dalam kuasa firman, terapkan karyanya. Amin. Jangan sampai lupa, ini pesan Tuhan dalam minggu kita dalam minggu-minggu ini. Kita akan memberikan persembahan, nanti setelah ibadah kita akan memberikan persembahan, kotaknya sudah di depan pintu. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat persekutuan yang sungguh sangat indah saat ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembahkan Engkau, sudah mendengarkan kuasa dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Engkau mau memberkati setiap kami, setiap tangan-tangan yang memberi Engkau berkati. Dan setiap tangan-tangan yang belum sempat memberi hari ini juga Engkau berkati ya Tuhan. Berkati segala usaha, pekerjaan, pelayanan, keluarga, studi kami semua Tuhan Yesus. Seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Persembahan yang hidup itu kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau terus berdoa bagi bangsa dan kota kita. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Bukan tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya aku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta negeriku Indonesia. Biarlah pujian ini menjadi doa kami pagi hari ini di hadapan Engkau ya Tuhan. Bahwa kami terus berdoa bagi bangsa, bagi kota di mana Tuhan menempatkan semua kami Tuhan. Kami percaya ada karya yang jauh lebih besar yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami di tengah-tengah bangsa dan juga kota ini Tuhan. Amin. Berdiri dan membawa doa kami kepada Biarlah lawatan-Mu terjadi di tengah-tengah kota ini Tuhan. yang besar. Jamahan-Mu melawat semua kami di tengah-tengah kota ini Tuhan. Ada karya jauh lebih besar yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kota ini. Ya Tuhan, amin. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan di atas kota batu. Terima kasih Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu. Kami bersyukur buat jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau ibadah pada pagi hari ini, kami sungguh sangat diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat puji-pujian. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali menguatkan hati kami, yang kembali menegur kami bahwa ketika kami mau melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar, kami harus taat kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kami yang ada pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami agar kami dapat melakukan karya yang jauh lebih besar ya Tuhan. Setiap pergumulan hidup kami bawa ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang tahu apa yang kami sedang gumulkan hari-hari ini. Ketika kami bawa di dalam doa, maka perkara-perkara yang tidak mungkin bagi kami, itu Tuhan akan kerjakan dalam hidup kami. Berkati Tuhan.
Yang sakit Tuhan yang sembuhkan. Yang lemah Tuhan yang menguatkan kami. Yang jatuh hari-hari ini Tuhan yang mengangkat kami Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat Pak Jaiman yang masih sakit sampai pada minggu hari ini Tuhan. Kami berdoa karya yang lebih besar itu Tuhan kerjakan dalam hidup Pak Jaiman. Tuhan jamah, Tuhan melawat melalui bilur-bilur-Mu. Pak Jaiman hari ini mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Juga setiap kami jemaat-Mu yang sedang sakit dalam proses pemulihan Pak Handoko, Bu Neti. Tuhan tolong memberkati, Tuhan jamah Pak Musa. Tuhan memberkati, Tuhan yang melawat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang dan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus pagi hari ini. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada setiap kita pagi hari ini. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan engkau menjadi pelaku firman Tuhan, maka Allah sendiri yang berjanji atas hidupmu. Engkau akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan berbuah tepat pada musimnya, dan tidak akan pernah layu daunnya. Apa saja yang engkau perbuat, dibuatnya berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah segala pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah hasil ladangmu, diberkatilah segala adonanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah di dalam segala hal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Bapa, dan berkat ini Tuhan kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan selamat hari Minggu dan Immanuel bagi kita semua.